Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reyansyah, mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, atau lebih dikenal dengan sebutan PGSD, dengan NIM 8568711032. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi keterampilan dasar mengajar. Mata kuliah pembelajaran mikro teaching, dengan dosen atau tutor pembimbing Bapak Ikhwan Fauzi. Sebelumnya, rekan-rekan mahasiswa pasti pernah mendengar istilah keterampilan dasar mengajar. Nah, apa itu keterampilan dasar mengajar? Ya, benar. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan pedagogis yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik. Karena keterampilan dasar mengajar ini berhubungan dengan kemampuan yang bersifat mendasar yang harus dimiliki seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Nah, ada beberapa keterampilan dasar dalam mengajar yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang pendidik. Namun, di video kali ini, saya hanya akan membahas dua keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan ajar yang diorganisasikan atau yang telah disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Berikut ini video penerapan contoh keterampilan dasar menjelaskan yang saya lakukan. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, saya akan memberikan teka-teki kepada anak-anak sekalian yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, teka-tekinya, apa benda alam yang muncul ketika hujan turun dan memiliki nilai estetika dan keindahan? Pelangi, Pak. Ya, pelangi. Mengapa pelangi memiliki nilai keindahan dan estetika? Karena warna-warninya, Pak. Ya, karena dia warna-warni, memiliki warna. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu unsur seni rupa, salah satunya yaitu unsur warna. Nah, apa itu unsur warna? Unsur warna merupakan suatu unsur yang terdapat pada seni rupa yang memiliki gradasi nilai keindahan dan nilai estetika, sehingga menarik atau membuat karya seni rupa itu dilihat dengan cara yang indah. Nah, anak-anak sekalian, saya akan menunjukkan kepada kalian 3 objek yang memiliki warna. Nah, bisa anak-anak lihat objek di depan? Objek apa ini? Benda apa ini? Stabilo. Stabilo. Nah, stabilo ini memiliki warna sehingga menimbulkan keindahan ketika kita melihatnya. Warna apa saja itu? Oranye. Warna oranye, biru, kuning. Iya, benar. Kalian pasti melihat objek ini berdasarkan warnanya. Betul tidak? Betul. Menarik daya tarik kita untuk melihat sebuah objek karena nilai keindahannya yang memiliki warna. 3 ini memiliki warna tadi, 3 stabilo ini. Oke. Warna itu juga anak-anak sekalian memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu warna primer atau sering disebut juga dengan warna dasar atau warna pertama. Yang kedua yaitu warna sekunder. Apa itu warna sekunder? Warna sekunder merupakan campuran dari beberapa warna-warna dasar atau warna primer. Nah, sedangkan warna tersier adalah gabungan beberapa campuran dari warna primer dan warna sekunder atau warna sekunder dengan warna sekunder itu sendiri sehingga menghasilkan warna yang ketiga atau sering disebut juga dengan warna tersier. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Rekan-rekan mahasiswa, dari video penerapan keterampilan dasar menjelaskan yang telah saya lakukan tadi, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik dalam menerapkan keterampilan menjelaskan, antara lain yang pertama, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan haruslah bahasa yang sederhana, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang kedua, bahan atau materi ajar yang akan diterapkan, dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu oleh seorang pendidik. Yang ketiga, pokok-pokok materi yang akan diterangkan atau yang akan dijelaskan haruslah memiliki kesimpulan atau harus disimpulkan. Yang keempat, dalam menjelaskan sebuah materi, sertakan dengan contoh dan ilustrasi. Yang kelima, adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Adapun komponen-komponen keterampilan menjelaskan dapat dilihat sebagai berikut. Komponen keterampilan menjelaskan dibagi ke dalam 2 hal pokok, yaitu merancang penjelasan dan menyajikan penjelasan. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, kita akan mengenal apa itu keterampilan bertanya.
Bertanya merupakan bagian dari keterampilan berbahasa yang selalu hadir dalam proses komunikasi, termasuk juga berkomunikasi dalam pembelajaran. Keterampilan bertanya adalah kata-kata atau pertanyaan yang diajukan pendidik sebagai rangsangan untuk memperoleh atau menumbuhkan tanggapan peserta didik. Baik, ini dia video visual contoh penerapan keterampilan dasar bertanya yang saya lakukan. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dari kalian, sekarang giliran saya untuk menanyakan pertanyaan kepada para peserta didik sekalian. Nah, pertanyaannya mengenai materi tentang warna tadi, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, warna merupakan suatu unsur gradasi yang menambahkan nilai dan estetika kepada suatu objek karya seni rupa, sehingga menimbulkan daya tarik kita untuk melihat suatu objek tersebut, sehingga objek tersebut menyenangkan ketika kita lihat. Nah, pertanyaannya, mengapa unsur warna itu penting? Saya Pak, Ya, silakan Yusuf. supaya menimbulkan kesan yang menyenangkan Pak. Oke, supaya menimbulkan kesan yang menyenangkan. Ya. Ada yang lagi bisa menjawab? Ya Pak, Oke, Penzel, boleh. untuk menambah keindahan benda Pak. Untuk menambah keindahan benda. Ya, benar. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, boleh, Fajar. untuk menambahkan daya tarik suatu benda Pak. Untuk menambahkan daya tarik suatu benda. Oke, semua jawaban anak-anak sekalian benar. Nah, setiap benda harus memiliki warna supaya pertama tadi menambah keindahan atau keestetikan suatu benda yang menimbulkan daya tarik terhadap benda tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan ketika dilihat oleh seseorang. Nah, itu tadi sudah dimengerti semuanya? Ya Pak, Oke, pertanyaan kedua. Saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Nah, dari warna primer, sekunder, dan tersier tadi, siapa dari anak-anak sekalian dapat menyebutkan contoh dari warna primer? saya Pak, Ya, boleh. Apa saja? biru, kuning, merah. Biru, kuning, merah. Merah, Dari biru, video kuning ya. penerapan keterampilan dasar bertanya yang saya lakukan, adapun prinsip-prinsip keterampilan dasar yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik ialah yang pertama, kehangatan dan antusias. Pendidik harus menunjukkan bahwa seorang pendidik telah menguasai materi yang dibahas dan mengajukan pertanyaan yang menarik. Yang kedua, jangan mengulang pertanyaan apabila peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, jangan mengulang-ulang jawaban peserta didik. Yang keempat, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum peserta didik menjawab. Yang kelima, usahakan peserta didik tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Yang keenam, jangan menunjuk peserta didik mana yang harus menjawab sebelum pertanyaan diajukan. Yang ketujuh, hindari pertanyaan ganda. Adapun komponen keterampilan dasar bertanya yaitu mengungkapkan pertanyaan yang jelas dan singkat, memberikan acuan terhadap pertanyaan yang diajukan, memberikan pemusatan pertanyaan, menyebarkan pertanyaan, memindahkan giliran, memberikan peserta didik waktu untuk berpikir, dan yang terakhir memberikan tuntunan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, itu tadi video keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar menjelaskan dan keterampilan dasar bertanya yang telah saya lakukan. Semoga dari video yang telah saya tampilkan tadi dapat menambah wawasan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, jika ada kekurangan dalam video tersebut, saya mohon maaf. Saya Muhammad Riansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.